Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Atamanna lakum bisihha wassalamah. Ismi Sumarni, ana talibatun fil jami'ati Maulana Malik Ibrahim Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Malang. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang mubtada dan khobar. Adapun pengertian dari mubtada adalah isim yang dibaca rofa dan kedudukannya adalah marfu'. Dan adapun pengertian dari khobar adalah isim yang dibaca rofa yang disandingkan kepada mubtada dan kedudukannya sama-sama marfu'. Adapun pembagian mubtada yaitu ada dua. Pertama, mubtada zahir, yaitu tidak terdapat dhamir. Contohnya Zaidun qaimun. Dan yang kedua, mubtada dhamir, yang di sini mencakup 12 dhamir, yaitu huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Contohnya ana qaimun. Jadi dhamirnya di sini tuh ana. Dan adapun pembagian khobar ada dua juga. Yang pertama, khobar mufrad adalah khobar yang terdiri dari satu kata. Contohnya as-saubu jadidun. Mubtada'nya itu adalah saubu dan khobarnya adalah jadidun. Dan khobar yang kedua adalah khobar ghairu mufrad, yaitu ada dua. Yang pertama dzaraf dan mudhaf ilaih, dan yang kedua adalah jar majrur. Contohnya adalah al-muslimuna halimuna amamal masjid. Di sini contoh dzaraf dan mudhaf ilaih. Dan adapun contoh dari jar majrur adalah al-mu'minu mujtahidun fil fasli. Selanjutnya adalah mubtada dan khobar, adalah dua isim yang dapat membentuk atau menciptakan jumlah yang berfaedah. Contohnya al-haqqu mansurun. Adapun mubtada itu berbeda dari khobar, bahwasannya mubtada itu adalah isim yang khobari, dan sedangkan khobar itu adalah isim yang memberikan khobar. Adapun pembagian mubtada itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah wajib rofa. Asalnya harus rofa, tetapi jika kemasukan ba'u, mim, dan rubba maka boleh tidak rofa. Contohnya bihasbikallahu. Ba adalah huruf jar zaidah. Adapun lafaz hasbi dijarkan secara lafaz dengan menggunakan huruf ba, dan lafaz hasbi mahal rofa atau kedudukannya rofa bahwasannya lafaz tersebut menjadi mubtada. Adapun lafaz Allah menjadi khobarnya mubtada. Yang kedua adalah wajib ma'rifah. Contohnya Muhammadar Rasulullah. Adapun nakirah mufidah itu bisa berwujud dengan salah satu syarat di bawah ini. Yang pertama itu dengan idhofa, baik secara lafaz. Contohnya khamsu sholawatin kitabuhunallahu, maupun secara makna kulla yamutu au kulla ahadin yamut. Tanda yang kedua adalah adanya khobar berupa muqaddam dan berkedudukan menjadi dzaraf atau jar majrur, seperti contoh likulli ajalin kitabun. Dan tanda yang ketiga adalah jatuh setelah nafi, istifham, laula atau idan, al-fujaiyah. Contohnya ma ahadun indana. Yang ketiga adalah boleh membuang mubtada bila menunjukkan suatu dalil, seperti ucapan kaifa sa'idun, maka akan dijawab mujtahidun. Maksudnya adalah huwa mujtahidun. Mubtada yang berupa lafaz huwa di sini dibuang. Bolehnya membuang huwa mubtada karena menunjukkan dalil, yakni menjadi jawaban dari perkataan kaifa sa'idun.
Hukum yang keempat adalah wajib membuang mubtada dalam 4 hal. Pertama, ketika menunjukkan jawab qasam atau jawab sumpah. Contohnya, fa'alna kadza fi dhimmati. Yang kedua, jika khobarnya adalah masdar, mana masdarnya adalah pengganti fi'il. Contohnya, sabrun jamilun. Yang ketiga, jika khobarnya berupa ujian atau celaan, contohnya ni'mal rajulu Abu Thalib. Yang keempat, ketika asalnya mubtada berupa na'at, maka diputus dari sifat kenaatannya selama menunjukkan makna memuji, mencela, atau kasih sayang. Contohnya, huwal karimu wa huwal aimu wa huwal muttaqin. Hukum yang terakhir adalah sesungguhnya hukum asal dalam mubtada adalah mendahulukannya dan mengakhirkan khobar, dan sesekali waktu berlaku kebalikannya, yakni wajib mendahulukan khobar dan mengakhirkan mubtada.